Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Paskah. Biarlah kebangkitan Kristus menjadikan kebangkitan kita juga. Pada siang hari ini kita akan masuk dalam acara pendalaman Alkitab. Dan pendalaman Alkitab pada siang hari ini sampai di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Di dalam ayat 1 sampai ayat 8 itu berbicara tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Sedangkan pada ayat yang ke-9 sampai ayat 19 berbicara tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, sebelum kita akan bersama-sama belajar dan menggali akan firman Tuhan ini, saya ajak bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, siang ini kami datang kepadamu dan bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup ini. Engkau sudah datang, Engkau berkorban, bahkan Engkau mati di atas kayu salib. Bahkan kami boleh menikmati Tuhan arti kebangkitan-Mu. Kami rindu kebangkitan itu menjadikan kebangkitan kami bersama. Sehingga dalam kebangkitan itu kami rindu belajar, rindu melayani Tuhan lebih giat lagi. Biarlah pendalaman Alkitab pada siang hari ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 20. Injil Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 19. Kita akan melihat dari ayat-ayat 1 sampai 19 dibagi dua karena ada dua perikop atau judul yang menarik yang boleh kita pelajari pada siang hari ini. Ayat 1 sampai 8 berbicara tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Saya bacakan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ya, kita baca ayat 1 sampai ayat 8 terlebih dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat yang kita baca pada siang hari ini, kita akan belajar ada suatu kesukaan, ada suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengajar dan mengajar. Kalau kita membuka dalam Injil-Injil yang lain termasuk Injil Lukas, Tuhan Yesus seperti biasa, dia selalu mengajar tentang Injilnya, tentang dirinya sendiri. Injil itu bahwa banyak orang merasakan diberkati, dikuatkan, bahkan orang menjadi percaya
bahwa orang-orang yang mendengar saat itu mungkin juga ada petinggi atau orang rendahan, tetapi apa yang disampaikan firman atau khotbah Tuhan Yesus itu di bait Allah menjadikan berkat buat mereka. Ada satu hal yang menarik. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, Yesus mengajar orang banyak di bait Allah. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, tadi saya katakan suatu kebiasaan atau kesukaan Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Bahkan kalau kita lihat bacaan ini, mengajar di bait Allah. Apakah semua senang? Semestinya kalau kita melihat kata mengajar, tentu juga ada orang yang diajar. Ada yang menyampaikan kebenaran dan ada orang yang mendengar. Tetapi tiba-tiba kalau kita melihat pada ayat kedua, apa yang disampaikan dalam bacaan yang kita bersama baca itu, ada orang yang tidak suka. Ya, ada orang-orang yang tidak suka. Di sana dikatakan apa? Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka tidak suka. Bahkan mereka melihat tanda-tanda yang dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang di situ juga melihat bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah ajaran yang baik, ajaran yang benar. Tetapi rupanya ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini merasa terusik. Karena imam-imam kepala ini juga mengajar. Tetapi banyak orang mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, khotbah Tuhan Yesus ini juga memberikan berkat buat kita. Dia mengajak kita juga apa? Boleh memberitakan firman. Mengajar kebenaran tentang Injilnya. Tetapi ternyata ahli Taurat dan orang-orang yang dikatakan pandai-pandai itu juga ada orang yang tidak suka. Perhatikan pada ayat yang kedua. Yesus didatangi imam-imam kepala dan ahli Taurat dengan tiba-tiba. Bukan sekedar datang mendengar toh, tetapi juga dia bertanya. Dia bukan saja sekedar mendengar, tetapi juga dia rindu bertanya. Bukankah kalau ada orang yang mengajar, ada orang bertanya, itu kan bagus. Tetapi untuk bertanya ini mungkin ada beberapa hal yang menarik. Bertanya itu ada yang memang tidak bisa, perlu ditanyakan. Atau pertanyaan mereka ingin menjebak orang yang mengajar itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang mendengar dan membaca renungan siang hari ini, pendalaman Alkitab ini, mereka juga tahu, ya, kita bersama tahu, kalau mendengar dengan kebenaran, tentu juga ada orang yang tidak suka dengan kebenaran. Ahli-ahli Taurat ini mencoba bertanya. Dan kalau kita melihat dalam bacaan-bacaan tadi, mereka bertanya bukan ingin mengerti, tetapi dia bertanya ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Bahkan di bait Allah tentunya bukan sedikit orang. Banyak orang di sana tentunya. Tuhan Yesus mencoba menjawab tentunya. Tetapi pertanyaan yang diajukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang atau imam-imam kepala ini tidak langsung dijawab Tuhan Yesus. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua dikatakan demikian, mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Mengapa ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini bertanya tentang kuasa apa yang dimiliki begitu ya? Atau kuasa apa yang ada dalam diri Tuhan? Tentunya ahli Taurat ini dan orang imam-imam kepala ini tahu bahwa Tuhan Yesus mengadakan berbagai mukjizat. Tuhan Yesus melakukan
suatu kegiatan, bukan sekedar mengajar saja. Tetapi Tuhan juga melakukan kesembuhan. Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tentunya pertanyaan ini ada alasannya. Karena Tuhan Yesus mengadakan penyembuhan dan banyak orang mengalami kesembuhan. Tentunya pertanyaan ini tepat sekali. Dengan kuasa apa engkau melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan pertanyaan yang diajukan imam-imam kepala ini, tentunya seperti saya katakan tadi, bisa saja hanya ingin tahu karena tidak tahu apa-apa, atau ingin tahu dengan bertanya, ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Ini adalah kesempatan dan banyak orang mendengarkan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Perhatikan ayat yang ketiga. Ayat ketiga dikatakan demikian, jawab Yesus kepada mereka. Mereka tentulah orang yang bertanya tadi, yaitu imam-imam kepala atau ahli-ahli Taurat. Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu, kata Tuhan Yesus. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Nah, Tuhan Yesus bisa menjawab langsung. Bisa menjawab pertanyaan itu. Tetapi Tuhan Yesus juga mau. Pertanyaan yang mereka ajukan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini menunjukkan apa? Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa menjawab. Tetapi Tuhan Yesus mau. Ada utusan Allah yang dulu yang namanya Yohanes. Kalau kita melihat ke belakang, Yohanes dikatakan suara yang berseru-seru di padang gurun, ya, memberitakan apa? Luruskanlah jalanmu. Dia bukan menunjukkan dirinya adalah Mesias atau anak Allah, enggak. Tapi dia menunjukkan dirinya juga hanya menunjukkan luruskan jalanmu. Karena ada orang lain yang akan dikatakan Mesias atau anak Allah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjawab atau melihat jawaban dari Tuhan Yesus mau jawabannya ditarik ke belakang. Untuk mereka juga mengingat apa yang pernah ada, apa yang pernah terjadi pada saat itu. Mereka mungkin kagum dengan Tuhan Yesus, iya. Tetapi sebenarnya sebelum Tuhan Yesus ada, Yohanes datang lebih dulu dan memberitakan hal kebenaran. Bahkan dia menunjukkan bukan dia sendiri yang dimaksud sang penyelamat itu. Nah, pertanyaan itu dijawab dengan Tuhan Yesus luar biasa. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Karena mereka juga tahu, oleh ahli Taurat dan imam-imam kepala, Yohanes Pembaptis juga membaptis orang-orang menjadi percaya dan bertobat. Nah, kira-kira pertanyaan jawaban Tuhan Yesus ini arahnya kemana? Kalau kita melihat dalam cerita berikutnya, ternyata ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus bukan katakan, luar biasa jawabanmu, enggak. Atau mungkin kurang tepat, enggak. Tetapi yang dikatakan pada ayat kelima, mereka, ahli-ahli Taurat itu tadi, mempertimbangkan di antara mereka dan berkata. Kenapa dikatakan dipertimbangkan? Karena Yohanes juga membaptis. Yohanes juga datang ke dunia. Ternyata imam-imam kepala dan ahli Taurat juga apa? Tidak suka kepada Yohanes Pembaptis. Makanya pada saat Tuhan Yesus datang mengadakan penyembuhan, tanda-tanda mujizat, ditanyakan, dengan kuasa apa engkau mengadakan penyembuhan atau mujizat itu? Tuhan Yesus menjawab, ternyata baptisan Yohanes mereka juga tidak percaya. Ahli-ahli Taurat juga tidak percaya. Apakah Yohanes Pembaptis itu dari manusia atau dari surga?
Karena ketidakpercayaan itulah apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus, mereka jadi bingung. Di sana kita menemukan kata gini, mereka mempertimbangkannya. Bukan berarti dia nggak melihat Yohanes Pembaptis loh. Mereka juga melihat Yohanes Pembaptis. Bahkan banyak orang mengakui Yohanes Pembaptis seorang nabi. Nah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ternyata ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini merundingkan diri gitu ya. Jadi yang datang bukan 1-2 orang, mungkin banyak gitu. Dia mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia. Kalau kita melihat pada ayat berikutnya dalam ayat 6. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab berikutnya dikatakan, mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Ahli-ahli Taurat tahu. Banyak orang mengakui Yohanes itu nabi. Tapi karena orang-orang yang melihat kehadiran Yohanes, mereka tidak mempercayainya. Termasuk Tuhan Yesus. Dia juga tidak percaya. Saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus, Yesus menjawab dengan juga pertanyaan. Membingungkan dirinya. Membuat apa? Membuat dirinya sempat berkomunikasi gitu ya. Atau diskusi. Dan mereka memutuskan tentunya. Gak mungkin tidak memutuskan. Dia mikir-mikir. Kalau dari manusia pasti akan dilempari batu. Gitu ya. Lalu ayat 7 dikatakan. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Nah, rupanya ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala juga tidak bisa memutuskan, ya. Dari mana baptisan Yohanes itu, dari surga atau dari manusia? Biarpun mereka orang pandai, biarpun mereka mampu mendiskusikan, ternyata jawaban ayat ke-7 tetap mereka tidak tahu apa yang dipertanyakan Tuhan Yesus. Dari surga atau dari manusia. Perhatikan ayat yang 8, ayat terakhir dari perikop yang pertama. Ya. Ayat 8 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, pada ahli Taurat, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Wow, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seorang utusan Nabi mendahului Tuhan Yesus. Semestinya harus dihormati. Semestinya harus dihargai. Tetapi dalam kenyataannya, Yesus datang pun sama-sama membaptis orang-orang supaya percaya arti keselamatan yang dibawanya. Ternyata orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat maupun orang-orang yang pandai tentang Alkitab, rupanya mereka tidak menerima juga dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kristus menolak jawaban dan memberikan jawaban. Semestinya bisa menjawab. Tetapi kalau kita melihat, karena melihat Yohanes yang tidak dipercayai, makanya dalam pasal-pasal berikutnya nanti kita akan dipertemukan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala tetap
masih tidak percaya. Kedatangan Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Allah yang hidup, Yesus anak Allah. Tetapi mereka tetap tidak yakin. Dan mereka juga tidak merasakan ada sukacita di dalamnya. Bapak Ibu, saudara dalam kasih Tuhan, itu adalah perikop yang pertama yang boleh kita pelajari dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8. Berikutnya kita masuk perikop yang kedua. Perikop yang kedua ini berbicara tentang perumpamaan tentang pengharap-pengharap kebun anggur. Ya. Siapakah pengharap kebun anggur itu? Dan siapakah pemilik kebun anggur itu juga? Kalau kita melihat bacaan kita terambil di dalam Lukas pasal 20 ayat 9 sampai ayat 19. Ya, ini perikop yang kedua. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Lukas pasal 20 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian dia menyewakannya kepada pengharap-pengharap itu. Berangkat ke negeri lain untuk waktu yang lama. Ayat 10. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada pengharap-pengharap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi pengharap-pengharap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Ayat 11. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain. Ini hamba yang kedua. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Ya. Jadi sudah dua hamba dipukul dan pulang dengan tangan hampa. Berikutnya ayat yang ke-12. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai. Lalu oleh mereka dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus ku perbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika pengharap-pengharap itu melihat anaknya itu, mereka berunding katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan pengharap-pengharap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-sekali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikianlah pembacaan perikop yang kedua ini.
ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Judulnya adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dengan teliti, kita menemukan ada 3 hamba utusan. Ya. Ada 3 hamba utusan. Bahkan ketiga-tiganya apa? Dikatakan pulang dengan tangan hampa. Yang satu kedua sempat dipukul. Tetapi yang ketiga sampai dikeluar sampai di kebun anggur. Dan akhirnya yang keempat, anak sendiri, anak pemilik kebun anggur. Nah, kalau dalam cerita ini, apa yang dimaksud yang kita pelajari pada siang hari ini? Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, perumpamaan mengenai kebun anggur dan penggarap-penggarapnya, Yesus memberikan perumpamaan untuk menentang mereka yang tidak mengakui kewenangannya. Jadi Tuhan Yesus mau bercerita tentang wewenang atau kuasa pemilik yang tidak mendapatkan apa-apa dari pemilik kebun anggur itu. Hal yang menarik juga dikatakan kalau kita melihat dalam Injil Lukas ini, kita menemukan orang yang menikmati dunia adalah seperti penyewa dan pengharap. Siapa itu penyewa dan pengharap? Tentunya adalah orang-orang yang ada di dunia. Tentunya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dia mengerjakan, dia menyewa. Tentunya itu barang sewaan. Harus ada hasil yang dibayar, bukan? Karena dia menyewa dan mengerjakan kebun anggur ini. Dan kalau kebun anggur itu mulai menghasilkan, tentunya ada kewajiban yang harus diselesaikan. Nah, pertanyaan yang indah, siapa itu hamba-hamba yang diutus untuk apa? Untuk menagih atau hasil dari kebun anggur si penyewa dan si pengharap kebun anggur itu. Ternyata hasilnya 0, bukan? Padahal tidak salah. Kalau hamba-hamba ini menagih atau rindu mendapatkan sesuatu dari kebun anggur yang didapatkan. Tetapi ternyata hamba-hamba 1, 2, dan 3 pulang dengan tangan hampa. Bicara apa ini? Siapa itu hamba-hamba yang pulang dengan tangan hampa dan tidak menghasilkan apa yang harus mereka terima? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka adalah penagih-penagih. Siapa itu? Dia adalah para nabi-nabi Tuhan dalam perjanjian lama. Orang-orang yang dipakai Allah untuk memberitakan kebenaran. Orang-orang yang dengan semangat, dengan kemampuannya, mereka berusaha untuk melihat, mendapatkan hasil apa yang diberitakannya. Tentu nabi-nabi, kalau kita melihat nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka berusaha, mereka mencoba, bahkan mereka memberikan terbaik untuk orang-orang yang berdosa. Mereka memberikan jalan kebenaran, arah hal yang baik. Nah, ternyata orang-orang atau dunia ini ternyata mereka tidak menerimanya. Bukan sekedar menolaknya, tetapi juga kalau kita melihat, mereka juga mengalami dipukul, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan,
perumpamaan Tuhan Yesus ini luar biasa. 3 hamba yang diutusnya tentunya tidak salah, bukan? Mereka menagih tentang pengharap atau penyewa kebun anggur itu. Tentu ada hasil yang diberikan. Tetapi para hamba ini tidak mendapatkan apa-apa yang mereka peroleh. Nah, kalau kita melihat cerita yang kita baca tadi, akhirnya dia mengutus siapa? Kalau kita melihat ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 3 hamba yang mengalami tangan hampa. Maka ayat yang ke-13 dikatakan, maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu mereka segan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini adalah kesempatan yang terakhir. Hamba yang diutusnya malah dipukul, dianiaya, tidak ada hasil, pulang dengan tangan hampa. Baru ayat 13 kita baca tadi, tuan pemilik kebun anggur ini mengutus yang keempat. Ini enggak main-main. Dikatakan, aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Pasti mereka segan. Nah, kalau kita melihat biasanya seorang anak majikan itu mesti dihargai gitu ya. Wah, anak majikan. Dia yang memberikan kita pekerjaan begitu ya. Atau seorang penyewa gitu akan bangga kalau anaknya diberikan tugas untuk menagih begitu ya. Apakah ayat 13 ini digenapi? Pasti mereka akan segan kalau kita melihat. Tentu mereka segan. Kalau kita membaca ayat berikutnya. Ternyata ayat 14 saya baca buat saudara. Tetapi ketika pengharap-pengharap itu melihat anaknya, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan itu menjadi milik kita. Wah. Hamba datang tidak ada rencana. 1, 2, 3. Tetapi pada saat yang keempat, tuan pemilik kebun anggur mengutus anaknya. Bayangan tuan itu yang menyewa dan mengharap kebun anggur itu akan segan. Karena yang datang anak majikan begitu ya. Tetapi ternyata sama. Pada saat tuan tanah, pemilik kebun anggur itu menyuruh anaknya yang dikasihi untuk datang menagih untuk hasil yang mereka peroleh. Pengharapan yang tidak hampa. Tetapi ternyata pengharap-pengharap sewaan itu mereka juga berunding. Ingin apa? Dikatakan pengharap-pengharap itu melihat anaknya, mereka berunding. Ingin apa? Ingin membunuh dia. Bukan keinginannya sedang membunuh saja. Tapi kalau kita melihat pada ayat 14 dikatakan, supaya warisan ini menjadi milik kita. Wah, jahat sekali penyewa kebun anggur ini. Si pengharap ini sangat murka. Punya keinginan yang jahat. Bahkan anaknya tuan, warisan pemilik kebun anggur itu bukan sekedar dibunuh, disingkirkan. Tetapi juga kita melihat mereka juga ingin merebut wariskan. Yaitu warisan kebun anggur. Ayat 15, lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu
dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kejadian-kejadian yang baru saja kita baca, andai kata saudara pemilik kebun anggur, saudara tentunya marah, bukan? Tentunya saudara merasakan kecewa. 3 orang yang diutus hambanya, mereka pulang dengan tangan hampa, tangan kosong. Bahkan anak yang dikasih sampai dibunuh, dilempar di luar kebun anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu perbuatan yang sangat mengerikan. Allah mengutus anaknya pada dunia ini. Untuk apa? Untuk memberikan jalan keluar. Ya. Tetapi ternyata anaknya itu mengalami aniaya. Sampai dibunuh dan keluar. Lempar pun anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan pada ayat yang ke-16. Ia akan datang dan membinasakan pengharap-pengharap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Ternyata ada akibat yang akan dialami pengharap-pengharap kebun anggur yang menyewa kebun anggur. Kenapa? Ayat 16 ini dengan jelas mengatakan, ia akan datang dan membinasakan pengharap-pengharap kebun anggur itu. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat apakah kejadian ini menimpa pada kita, tatkala kita mengalami seperti kita ini, tentunya kita juga marah, bukan? Apakah tuan pemilik kebun anggur juga marah? Iya. Kalau kita melihat, dia akan membunuh pengharap-pengharap itu dan memberikan kepada orang lain. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tuan pengharap kebun itu rindu ada hasil. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan pengharap-pengharap itu ternyata menjadikan musibah. Para nabi yang diutus dalam perjanjian lama untuk memberikan kebenaran, memberitakan firman-Nya tentang hal yang baik, hal yang benar. Ternyata para nabi-nabi itu yang diutus juga mengalami berbagai aniaya, bahkan ada yang dibunuh. Ini gambaran seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, diutus oleh Bapa. Tujuannya apa, saudara? Untuk menghasilkan jiwa-jiwa yang mestinya harus dilempar. Harusnya yang tidak menghasilkan buah apapun. Tetapi tuan kebun anggur pemilik ini atau Bapa di surga itu rindu mengutus anaknya. Tapi anaknya dalam diri Tuhan Yesus, kalau kita melihat, mengalami aniaya juga. Yang beberapa hari lalu kita rayakan tentang penderitaannya. Bukankah Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang baik? Menguntungkan orang lain, menyembuhkan. Tetapi masih ada orang-orang yang tidak suka kepadanya. Ayat 17. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apa arti nasi ini? Nah, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Sekali lagi. Demikian apakah arti nasi ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa itu batu penjuru? Batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tukang-tukang bangunan
Yang semestinya batu-batu itu disusun menjadi bangunan yang kuat. Tetapi dasar dari batu penjuru itu yang dialami pada diri Yesus bukannya dipertahankan, tetapi dihancur. Mati di atas kayu salib dan bangkit yang kemarin kita rayakan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, apakah arti nas ini? Ada 3 poin yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Bagaimana kamu lempar dan bagaimana kamu lempar dari pengkhotbah ini. Yang kedua, kamu rendahkan dan tolak dia. Dan yang ketiga, ia adalah batu penjuru. Yang pertama, bagaimana kamu lempar, artinya apa? Bagaimana batu penjuru itu yang seharusnya menjadikan bangunan yang indah, kuat, tetapi dilempar, dibuang begitu saja. Dan yang kedua, kamu menolak. Dan yang ketiga, ia sebenarnya adalah sebagai batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang disampaikan nas ini, itu berbicara demikian. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sangat murka. Kenapa dikatakan sangat murka? Karena apa yang dimaksud, yang dikatakan Tuhan Yesus, itu menunjukkan pada dirinya. Dia menjadi marah. Dia menjadi apa? Malah menjadi tegang hidupnya. Ternyata ayat 19 dikatakan, lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudnya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kalau kita belajar tentang pendalaman Alkitab pada siang hari ini, kita boleh melihat Yesus adalah batu penjuru, tetapi dibuang oleh tukang-tukang. Bahkan kalau kita melihat, ternyata nas yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tadi itu menunjuk kepada diri ahli-ahli Taurat. Imam-imam kepala yang dimaksud, sehingga mereka mengatakan apa? Ia tahu apa yang dimaksud adalah di dalam dirinya. Yaitu kedatangan anak manusia yang mereka tidak sukai. Bahkan mengalami aniaya, menderita, dan dibangkitkan. Biarlah renungan pada siang hari ini, pendalaman Alkitab pada siang hari ini, menjadi berkat buat kita bersama. Karena Yesus sang batu penjuru itu sudah bangkit. Dia mengalami berbagai penderitaan. Tetapi kebangkitannya menjadi batu penjuru, menjadi pokok bangunan atau tujuan tembok yang akan dibangun setiap bangunan. Biarlah firman Tuhan jadi berkat buat kita bersama. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, siang ini kami datang kepadamu dan bersyukur dalam kesempatan kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan banyak kelemahan dan kekurangan yang boleh kami sampaikan pada siang hari ini. Tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan, sehingga kami tambah hari cinta Tuhan Yesus dan belajar banyak akan firman. Terima kasih Bapak.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.